waktu dulu saya lima sekolah sempet itu Wah, ngajar. luar biasa loh ini Dulu mengajar sampai iya 5 sekolah. Saya satu sekolah aja sudah lelah. SMA Negeri 1 Asjab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast Studio 97 bersama saya Fania Nariska. Nah, sahabat Studio 97, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapakah dia? Ibu Rokayati SPD. Jadi, beliau ini adalah salah satu guru PKN di SMA Astana Japura. Nah, coba kita kenalan dulu nih sama Ibu Oki. Halo Ibu Oki. Halo. Apa kabar? baik, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Sibuk apa Ibu sekarang selain mengajar? Waduh, gimana ya? Sibuk sekali Sibuk kayaknya. sekali ya. Kebetulan Ibu Oki ini bertugas juga sebagai Wakasek Sarpras. Sarpras, iya. Untuk sahabat Studio 97, Ibu Oki ini sedang mengikuti atau menempuh S2 juga ya? Betul Studi S2, sekali. iya. S2-nya di mana Ibu? Di Cirebon aja, yaitu di BBC. Pernah dengar kan? Oh iya, iya. Dekat ya Bu ya. Oke. Jadi Ibu Oki ini lumayan sibuk ya Bu ya? Iya, Selain betul. mengajar, kemudian berperan sebagai Wakasek Sarpras, lalu beliau juga sedang menempuh pendidikan S2 juga, dan Bu Oki ini juga merupakan salah satu CGP atau calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini. Nah, sesuai dengan topik dari pembahasan yang akan kita bahas di podcast kali ini, yaitu tentang calon guru penggerak. Baik Bu Oki, di sini saya sangat penasaran sekali nih. Sebenarnya apa sih Bu guru penggerak itu? Boleh diceritakan Bu? Iya, tadinya awalnya juga saya tidak tahu ya apa sih guru penggerak itu. Jadi mulai booming itu sebenarnya sejak pandemi ya. Sejak pandemi itu teman-teman banyak yang menceritakan guru penggerak. Nah, lalu saya cari tuh apa sih guru penggerak itu. Ternyata guru penggerak itu eh, menjadikan seorang guru menjadi pemimpin pembelajaran, di mana untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Jadi memandang siswa itu secara menyeluruh, kemudian menumbuhkan murid itu aktif, kemudian proaktif, dan mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi tidak teacher center Iya. gitu, Jadi seperti itu. guru penggerak ini fokusnya adalah guru sebagai fasilitator, seperti itu ya Bu ya. Selain itu juga menjadi agen transformasi ekosistem pendidikan, terutama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasilanya, gitu, Wah. sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dikatakan oleh Mas Menteri dong. Oh, Mas Gitu. Menteri. Jadi programnya Mas Menteri, Mas Iya. Nadiem Makarim. Ya, wah luar biasa sekali ya sahabat Studio 97. Jadi di sini kita bisa jauh lebih mengetahui tentang salah satu program pendidikan yang diselenggarakan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ya, Bu ya. Iya. Betul sekali. Saya jadi makin penasaran nih, Bu Oki. Iya. Lalu siapa saja nih yang bisa mengikuti program guru penggerak ini?
Sebenarnya sih semua guru diberi kesempatan untuk menjadi guru penggerak Oh ya. dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Nah, mulai angkatan keempat itu ditambah lagi boleh guru SMK dan SLB. Oh Nah, ya. kebetulan saya masuk jadi guru penggerak itu di angkatan 4 Mm-mm. gitu. Jadi semua boleh. Jadi semua guru Betul. Yang mau boleh ingin mengikuti. memajukan pendidikan kita, Iya. apalagi untuk pemulihan masa setelah masa Transisi pandemi ya. ini Iya, gitu. Kan sempat vakum gitu Iya, seperti benar. itu. Wah, jadi termasuk saya nih, Bu. Boleh Boleh ya mengikuti banget, boleh CGP. banget, iya. Tidak memandang itu PNS, non Ya. PNS juga boleh, P3K juga Oh boleh ya. gitu. Menarik sekali ya. Iya, Oke, saya semangat jadi ya Bu Fania, harus ikut nih. Iya, jadi Iya, saya karena juga banyak semangat sekali nih. yang kita dapatkan di situ. Iya, jadi saya terinspirasi nih dari semangatnya Bu Oki. Iya, padahal umurnya udah old ya. Wah, masih muda kok, Bu. Lalu mengapa nih, Bu, semua guru ini harus menjadi seorang guru penggerak? Nah. Supaya apa nih? Betul sekali, karena guru itu dianggapnya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, maka sasarannya adalah guru. Pemimpin pembelajaran di kelas itu untuk mendidik murid-murid kita untuk menggapai masa depannya dan untuk mewujudkan generasi yang unggul khususnya di negara Indonesia kita gitu. Kita harus tetap, walaupun terpuruk dari pandemi, kita harus bangkit atau pulihkan kembali pendidikan nasional kita. Nah, salah satunya juga itu Dengan cara mengikuti guru penggerak iya, ini betul ya. sekali. Kita Iya. dapat nambah wawasan dan Menambah sebagainya. ilmu, menambah Betul. wawasan tentunya untuk kemajuan kita bersama ya, Bu ya. Iya, khususnya untuk generasi unggul Indonesia yang akan datang itu. Iya. Intinya mah itu. Saya ingin tahu lebih jauh nih, Bu, bagaimana cara untuk mendaftar menjadi guru penggerak ini. Nah, tentunya kan melalui tahapan ya, Bu, atau seleksi nih untuk menjadi calon guru penggerak. Nah, Bu Oki bisa diceritakan nih ke sahabat Studio 97. Kalau saya sih dulu tuh ya, waktu pendaftaran tuh yang pertama tuh kita buka SIM PKB dulu. Ya. Di SIM PKB itu ada kita klik guru penggerak gitu, CGP. Nah, itu kita klik masuk dan kita di situ ada semacam LMS ya, LMS bahwa ada, kalau kita dibuka nih daerah kita dibuka, dan itu setiap daerah itu berbeda-beda biasanya. Kadang kita itu Kabupaten Cirebon di angkatan 1 ada, di angkatan 2 nggak ada. Oh, gitu. Iya, jadi di daerah lain gitu. Mm-mm. Karena ada teman saya juga buka di angkatan 2, nggak ada sih untuk Kabupaten Cirebon gitu. Iya. Nah, ternyata di angkatan 3 dan 4 ada. Angkatan 5 nggak ada. Oh, gitu. Gitu. Jadi angkatan 6 nggak ada juga. Nggak ada Baru juga. angkatan 7, Jadi Ibu masuknya Dibuka. ke angkatan berapa ini? angkatan 4. Angkatan 4. Nah, di situ biasanya kita ngisi biodata, esai Esai, gitu, dan iya. ada pertanyaan-pertanyaan di situ dan kita harus jawab semuanya di situ. Oh iya. Berarti itu prosesnya melalui daring ya, Bu? Betul sekali. Kebetulan saya waktu itu angkatan 4 masih PJJ juga sih, Iya. untuk sekolah-sekolah kita ya. Mm-mm. Ya hampir semua seluruh Indonesia kan nggak boleh dulu ya. Iya. Nah, itu jadi secara daring, dan sampai sekarang juga yang kemarin angkatan 7 itu juga Yang terakhir pakai. masih? Iya, Masih masih daring pakai ya? daring juga gitu. Nah, di situ kita wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan di situ. Iya. Isinya tuh ya tidak lain sebenarnya pengalaman kita sendiri. Pada saat mengajar. Iya, pada saat Ya. mengajar, selama mendidik anak atau siswa gitu, seperti itu. Terus pernah berorganisasi tidak, pernah memimpin suatu organisasi tidak. Nah, kita Oh, jawab di iya. situ, dan itu dibatasi biasanya ada berapa karakter gitu. Mm-mm. Jadi nggak ini dibatasi berapa karakter. Kalau belum nyampe karakter terus. Terus Kalau lanjut. lebih biasanya Ya. nggak boleh, merah gitu, dibuang lagi gitu. Nah, seperti itu perjuangannya lumayan Perjuangannya juga luar gitu. biasa ya. Nah, kebetulan di angkatan 4 itu masih ada
tes skolastik. Oh, apa itu, Bu? Jadi kita menjawab soal-soal seperti kita daftar di CPNS aja gitu. Oh, Setelah iya. saya pelajari, oh gitu. Nah, tapi alhamdulillah setelah angkatan 56 Sampai tu- 7? tujuh tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Jadi tes skolastik ada gitu. beberapa perbedaan ya di Iya, setiap ada, Pak. angkatannya Iya, betul mengenai sekali. tesnya. Jadi Sobat Studio 97, untuk menjadi atau mendaftar sebagai CGP, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka SIM PKB dulu. Iya, Ini betul. untuk guru-guru ya khususnya ya, karena memang SIM PKB ini hanya dimiliki oleh guru Dan yang sudah berdapodik, dan yang sudah memiliki akun juga harus Iya, punya. akunnya juga ya. Itu juga. Jadi di situ nanti ada menunya. Jadi kita bisa mengklik guru penggerak ya, Bu. Iya, betul. Nanti di situ ada pilihan beberapa soal-soalnya ya, Bu ya, untuk di situ. dikerjakan karena dari situ adanya proses seleksi dari Iya. CGP tersebut. Nah, makin menarik ya obrolan kita. Kita lanjut nih, Bu, untuk mengobati rasa penasaran saya nih tentang CGP. Untuk mendaftar CGP ini kan katanya harus memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Ibu Oki ini kan sudah senior nih di sekolah kita. Tentu pengalaman mengajarnya lebih dari 5 tahun ya. Iya, Bahkan betul. mungkin puluhan tahun nih Sobat Studio 97. Gimana nih, Bu? Kalau dihitung dari honor sih saya sudah 22 tahun Wah, gitu. lama sekali ya. Iya, 22 tahun gitu. Sejak tahun 1998. Lulus tuh langsung. Kalau zaman dulu tuh Kerja. iya, Iya. zaman dulu tuh malah dicari, kita tuh didatengin, dibutuhkan ya. banget. Seorang guru itu pada zaman dahulu sangat dibutuhkan. Belum ya, Bu, dapat ya. ijazah tuh. Ayo Mbak, nanti ngajar di sini gitu, honor tuh. Honor. Nah, waktu dulu saya lima sekolah sempet itu Wah. ngajar. Luar biasa loh ini Dulu, mengajar iya, sampai 5 Ku. sekolah. Saya 1 sekolah aja sudah lelah. Iya, karena guru Wah. bidang studi Iya, beda dengan benar. guru kelas itu tentunya nggak kelas. bisa itu nggak boleh gitu ya. Iya, Jadi benar ya, katanya minimal mengajar 5 tahun Nah, itu kenapa ya, Bu? harus 5 tahun? Kenapa Nah, nih, 5 Bu? tahun tuh dianggapnya oleh pemerintah itu seorang guru sudah mempunyai pengalaman untuk mendidik murid. Murid, ya. Iya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kenapa harus 10 tahun sebelum Ya, sebelum pensiun ya? Iya. Sebelum karena 10 tahun sebelum pensiun. karena setelah kita mendapatkan pendidikan Mm-mm. dari atau BIMTEK ya, BIMTEK Ya, istilahnya guru BIMTEK penggerak ya. itu diharapkan ilmunya itu dapat diimplementasikan masih lama kan, jangkanya Iya, 10 jangkanya. tahun. Masih Kalau ada jeda, iya ya. betul. Kalau mendekati pensiun sudah selesai baru setahun belum belum puas ya, belum maksimal betul sekali. Nah, diimplementasikannya. itu nanti ya Sayang ya sayang ilmunya sekali. ya. Makanya kebanyakan Ya. saya juga ini yang kok saya masuk paling old ya. Yang lain pada muda-muda semua. muda-muda ya. Betul. Aduh, saya tuh Berarti Bu Oki luar biasa loh ini. tapi saya semangat untuk mau Nggak belajarnya. kalah sama yang muda-muda. Apa coba yang melatar belakangi? Apa itu, Bu? Saya tuh saking sibuknya ngurus sarpras, jadi Ya. saya tuh takut ketinggalan informasi tentang pendidikan Oh, pada iya. masa itu kan masa pandemi. Nah, awalnya itu saya merasa takut aja kehilangan informasi, khawatir ya, Bu, khawatir. ya. Jadi saya harus mengikuti nih. Itu apa itu guru penggerak? Kata saya tuh awalnya gitu. Awalnya khawatir, lalu penasaran dan Saya akhirnya harus mencoba. Iya, harus Ya, meningkatkan diri dengan benar. itu melalui BIMTEK itu pastinya kita tidak ketinggalan zaman nantinya Ya, pada saat mengajar gitu. Itu saja sebenarnya. Itu ya. Iya. Yang melatar belakangnya Yang melatar belakang, ya, Bu, iya, ya. karena saya nggak bisa apa-apa terus terang aja. Selama pandemi juga kita gimana gitu kan, ibarat kita tuh meraba-raba untuk apa yang harus aku lakukan kalau misalkan kita pembelajaran secara offline, Offline, secara ya. langsung kan. Kalau secara PJJ kan kita seperti itu ya, tantangan nggak begitu banyak, paling Ya. kelemahan dan kelemahan masalah internet, masalah kuota dan masalah nggak tahu siswa tidak itu gitu kan. Nah, kalau pas itu gimana? Kalau
itu aja. Saya Iya, jadinya pengen belajar pengen banyak belajar karena lagi. merasa tidak bisa apa-apa saya itu sebenarnya. Ya. Gitu. Wah, luar biasa nih Sobat Studio 97. Semangatnya Bu Oki harus kita contoh. Nah, tentu dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, Bu Oki sudah mengalami lika-likunya ya Bu, atau kesulitannya ya Bu. Iya, Selama pelatihan tersebut ya Bu. betul Nah, sekali. boleh berbagi Bu, supaya yang lain yang mendengarkan kisahnya Bu Oki jadi makin terinspirasi lagi nih. Meskipun Iya. sulit tapi tetap dijalani ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi awalnya saya tuh sebenarnya terus terang aja gaptek ya, orang jadul ini. Ceritanya orang jadul, nggak seperti zaman sekarang. Nah, karena melalui LMS awalnya kita juga agak lambat juga gimana ini caranya, ternyata setelah dijalani sudah terbiasa. Jadi udah terbiasa, habis klik ini klik ini, jadi udah dengan sendirinya bisa itu ya. Iya. Nah, kemudian yang hambatannya kalau masalah untuk pembelajaran LMS biasanya itu cuaca. Cuaca. Nah, apalagi pada saat misalkan ada itu ya, ada instruktur Ya. yang secara keseluruhan gitu loh. Jadi tidak hanya kita, biasanya kita digabung Kabupaten Cirebon dengan Dengan Kabupaten kabupaten yang Garut lain, misalkan ya. gitu. Nah, dengan instruktur satu. Nah, kebanyakan itu. Tetapi saya dengan bagaimana cara mengatasinya, dengan cara berbagi, bertanya, tidak bosan-bosan bertanya dengan rekan-rekan yang kebetulan mungkin secara akses internet itu lancar. Ya, Jadi lebih baik ya. iya, jadi kita tetap mengikuti gitu, seperti itu lika-liku. Terus yang kedua karena kita sambil mengajar, ya. sambil Melakukan aktivitas ya Bu iya ya. S2 sambil ngurus sarpras juga itu Iya. sempet juga sih saya tuh gimana nih, tapi setelah dijalani bisa Bisa ya. sangat bisa, asal kita bisa memanage waktunya. Iya, Nah, kuncinya itu iya, ya, betul memanage sekali. waktu. Jadi Terus tidak ada yang sulit ya Bu ya. betul, kita harus tenang. Oh ya. Iya, tenang dulu, tenang. Saya juga awalnya Tenang. panik gitu ya. Waduh, ini tugas dituntut. Waduh, ini sarpas ini. Waduh, gitu kan, seperti itu. Nah, ternyata setelah dijalani ya alhamdulillah tidak Bisa ada ya, Bu ya. gitu. Tidak ada kesulitan yang Iya. atau ketakutan seperti yang kita bayangkan ya Bu Iya, ya. tahu nggak bahagianya waktu BIMTEK tuh kita Apa lokakarya. Oh iya, Jadi kita lokakarya itu langsung. selain pembelajaran di LMS itu, Ya. kita ada lokakarya. Ya, lokakarya itu setiap bulan sekali dan itu Jadi ada pertemuan begitu ya Bu. ada, dan Ya. itu tempatnya alhamdulillah sangat representatif sekali di hotel gitu. Wah, nyaman ya, Nyaman Bu, banget tentunya. gitu ya. Terus selain itu kita dapat bertemu dengan teman-teman secara offline Oh iya. dari berbagai Daerah gitu. daerah tapi masih satu Masih kabupaten. satu kabupaten, Iya, ya. iya. Jadi terus yang lebih senangnya lagi pada saat menerima transport. Oh, Jadi kita itu pasti pulang itu tuh dikasih senang. transport. Jadi sebulan Iya. sekali tuh sangat diharapkan sekali tuh lokakarya itu. Lokakarya Ya, selain benar-benar. refresh, belajar yang enak, menyenangkan juga gitu, dapat transport juga. Dapat transport teman-teman ternyata. Iya, ternyata saya juga nggak nyangka ya. Iya, jadi makin semangat nih. makin harus yang lainnya harus masuk. masuk Selain ya. kita dapat ilmu yang nantinya diterapkan di kelas ya, dalam lingkup kecilnya juga kita juga bisa mentransformasi ilmu kita ke MGMP, ke iya. organisasi ya. Kemudian kita juga ke teman sejawat itu bisa. Nah, itu. Nah, iya, ngomong-ngomong teman sejawat nih, Bu. Eta. Berarti Bu Oki juga sudah mengimplementasikan ilmu yang didapat nih dari Iya. CGP ini ke sesama teman sejawat di sini ya Bu ya. Iya. Nah, saya juga pernah nih mengikuti apa namanya yang kemarin IHT ya Bu ya. Iya, Nah, Bu alhamdulillah tuh. Oki ini kebetulan sebagai Narasumber. ya. Jadi untuk peran dari CGP ini juga cukup berperan ya di Betul sekolah sekali. ya Bu ya. Salah satunya menjadi narasumber pada saat IHT. Nah, gimana Bu rasanya menjadi narasumber oleh teman-teman sejawat ini, untuk teman-teman sejawat? Ya, yang pertama saya sangat berterima kasih sekali pada
kurikulum yang memberi kesempatan untuk berbagi. Berbagi Jadi ilmu. istilahnya sih bukan menggurui ya, Iya. berbagi. Alhamdulillah berbagi. Ya awalnya juga kita sama saja sih, senewen gitu. Aduh gimana bisa enggak nih gitu ya, semacam itu. Tapi setelah dijalani, yang penting kita yakin, siap, akhirnya bisa berjalan dengan lancar gitu. Iya, luar biasa. Ternyata peran kurikulum juga sangat Mendukung, apalagi kepala sekolah. Iya. Aduh, harus mendukung banget ini karena untuk perubahan kurikulum. Kurikulum ya. Iya, kurikulum. Baik, menarik sekali obrolan kita pada kesempatan kali ini ya Bu Oki ya. Iya. Jadi saya juga mendapatkan banyak ilmu nih dari Bu Oki mengenai guru penggerak ini. Jadi untuk sahabat Studio 97, ternyata umur itu tidak menghalangi kita ya untuk Betul. terus belajar. Contohnya ini adalah Ibu Oki yang selalu semangat dalam menuntut ilmu, tidak hanya melanjutkan studi S2 saja, tapi juga mengikuti calon guru penggerak. Jadi Ibu ini sudah selesai ya Bu? Jadi untuk guru penggeraknya atau masih belum. dalam proses? Belum, jadi kita masih lokakarya ke-7 nanti. Oh iya. Nah, lokakarya 7 itu biasanya ada acara panen karya gitu. Jadi aksi nyata kita tampilkan di sana gitu. Nah itu. Jadi sampai berapa lama Ibu kira-kira kalau Kalau kurun waktunya, jangka Angkatan waktunya? 1 sampai angkatan 4 tuh 9 bulan. Nah, Oh, ada iya. kabar baik tuh buat yang Untuk? angkatan 5, angkatan 6, 7 itu cuma 6 bulan. Wah, lebih singkat lagi. Iya, ayo semangat untuk yang lainnya. Ya, tentu ya, kita juga pasti semangat nih. Nah, Ibu Oki, nggak terasa nih obrolan kita sudah ada di penghujung acara. Nah, barangkali dari Ibu Oki punya pesan-pesan untuk sahabat Studio 97 dan untuk para rekan-rekan guru yang ada di Semansas mengenai calon guru penggerak ini. Jadi saya ingin memberi motivasi kepada guru-guru yang ada khususnya di SMA Negeri 1 Astana Japura. Rekan-rekan guru pada umumnya yang sedang menyaksikan acara ini, saya sarankan masuk menjadi guru penggerak. Kenapa? Karena banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya. Kita selain dapat ilmu, kita selain di situ kita dapat dibimbing menjadi seorang pemimpin, juga secara finansial juga ada gitu. Ya, Apalagi untuk ke jenjang karir, karena kabarnya itu untuk kepala sekolah juga harus ada sertifikat guru penggerak. oh seperti Untuk itu. menjadi pengawas juga di situ harus ada sertifikat guru penggerak. Jadi banyak ya Bu Banyak, manfaatnya ya bisa Bu. jadi narasumber, bisa jadi widya suara gitu kan. Nah, pesan saya tetap semangat dan mari masuk menjadi agen perubahan untuk pendidikan nasional dengan melalui masuk CGP. Ya, baik. Terima kasih Bu Oki sudah memberikan pesan yang sangat bermanfaat nih bagi sahabat Studio 97 dan para penonton setia kita ya tentunya di Semansas. Jadi, untuk guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya ya. Selain menambah ilmu, menambah wawasan, juga sebenarnya guru penggerak ini bisa menjadi pengembangan diri kita ya Bu Iya, ya. secara karir Secara ya. karir nanti juga bisa menjadi kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Atau mungkin bisa jadi asesor juga ya Bu ya. Bisa itu Bisa. asesor, bisa sekali gitu. Iya. Terima kasih Bu Oki sudah mengisi di podcast kita kali Iya, ini. betul. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan kita dapatkan ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Semangat terus, sukses selalu. Amin, amin. Yang penting sehat, Yang Novel. penting sehat, Iya. benar. Baik, kalau begitu sampai jumpa di next podcast
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Podcast SMA Negeri 1 Astana Japura, Maju bersama menjadi juara. SMA Negeri 1 Asjam.